Baiklah, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Dea Violeta, Deswita Aprilia, Gabina Rizka, dan juga Ilman Apriansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum negara. Untuk materi yang selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ilman Apriansyah. Baik, saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undang Republik Indonesia. Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Doktrin tersebut itu juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai falsafah negara. Secara formil, Pancasila sebagai norma hukum dasar positif, objektif, dan subjektif adalah mutlak tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Secara material adalah juga mutlak tak dapat diubah disebabkan kehidupan kemasyarakatan. Kebudayaan termasuk kefilsafatan, kesusilaan, keagamaan merupakan sumber hukum positif yang unsur-unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa. Sumber tertib hukum di Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari dua, yaitu sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Peran Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, menurut PASA 2002, adalah inheren, terkait erat dan menjadi satu kesatuan dengan peran Pancasila selaku dasar falsafah negara. Pancasila selaku dasar negara yang pada seluruh perundang-undangan diletakkan kepada dirinya. Dari falsafah Pancasila itu juga seluruh sumber hukum yang paling utama adalah perundang-undangan negara yang digali, diangkat, dan juga dirumuskan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Violeta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi Pancasila terhadap perundang-undangan. Ada 3 fungsi Pancasila terhadap perundang-undangan. Yang pertama, yaitu sebagai dasar dan juga pangkal tolak perundang-undangan Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia. Dan yang ketiga, itu adalah sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai kedudukan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala hukum mengandung arti bahwa Pancasila itu memiliki kedudukan, yaitu ada 4 kedudukan Pancasila. Yang pertama, yaitu sebagai ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, yaitu merupakan kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan juga keinginan bangsa Indonesia termasuk hukum yang ada di dalamnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala hukum dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Dan yang kedua, ada
mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori. Dan berikut adalah referensi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.